Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusannya, Allah lunasi hutang-hutangnya. Banyak juga yang hutang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah al-qawiyyul matin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim wal khuluqil azim wa sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du wa ba'du tahiyyah fa ya ayyuhad dhuyuful kiram wassadatul kurama, para habaib, para orang tua, para guru, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang selalu saya junjung tinggi fatwa beserta nasihat-nasihatnya, hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang mulia. Alhamdulillah, malam ini atas izin dan perkenan Allah kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin. Amin ngapa? Woi, amin ngapa? Ya Rabbal. Betapa banyak orang kaya mau tidur susah tidur. Ada orang kaya kalau mau tidur minum obat tidur dulu. Kalau kita makan alhamdulillah. Jangankan waktu tidur, kadang-kadang lagi ngaji. Mana orangnya, mana? Ya Allah, syukur alhamdulillah malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Mohon izin para habaib, para tuan guru, para syekh, usini nafsi, malam ini kita di hadapan kita ada juzuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban, fadhal ya habibana. Dan juga di atasnya yang berwarna hijau itu adalah kiswah makbarah Rasulullah, dan yang berwarna merah juga adalah sabuk kiswah makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beruntung malam ini kita bukan hanya memperingati maulid, tapi kita berziarah langsung dengan para tuan guru, para habaib, dan juga dengan juzuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah sekalian, saya langsung aja dah. Maulid terbagi dua. Ada yang hakiki, ada yang wad'i. Falamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah, ketika Allah menciptakan nur, cahaya baginda Nabi Muhammad, itu yang disebut dengan maulid Nabi secara hakiki. Di mana nur cahaya Nabi Muhammad diletakkan? Allah letakkan di tempat yang tinggi, Allah letakkan di tempat yang mulia. Wa yanquluni minal aslabit tahirah ilal alham zakiyatil fakhirah. Kemudian nur cahaya Nabi Muhammad Allah pindahkan ke tubuh Nabi Adam alaihi salam. Maka saat itu Allah perintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, kepada malaikat untuk Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Kenapa malaikat Allah perintah sujud kepada Nabi Adam?
karena di situ ada nur cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah pindahkan lagi ke sulbinya Nabi Nuh alaihi salam. Maka ketika Nabi Nuh dan para umatnya yang membangkang, Allah turunkan air bah. Kalau air bah dikit, ini air bah gede tuh air. Allah turunkan azab air yang amat dahsyat, terombang-ambing perahu Nabi Nuh beserta umatnya yang lain itu tersiksa dengan azab Allah, tetapi Nabi Nuh dan umatnya selamat. Kenapa kok Nabi Nuh dan umatnya selamat dari ombang-ambing air yang amat dahsyat? Karena di situ ada nur cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau hati kita suka goncang, hati kita suka terombang-ambing, hati kita selalu resah dan gelisah, perbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah pindahkan lagi ke sulbinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka saat itu ketika Nabiullah Ibrahim disiksa oleh Raja Namrud, dibakar dengan api yang amat dahsyat, itu api dingin. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api dingin, Nabi Ibrahim selamat. Kenapa Nabi Ibrahim kagak kepanasan? Karena dalam tubuh Nabi Ibrahim ada nur cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau hati kita suka panas, pala kita suka puyeng, hawanya panas aja, biar adem, perbanyak baca salawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bo, laki kagak bagi duit belanja, jangan marah bu. Sholawat banyak, insya Allah. Jadi kalau suami ngasih duit belanja sehari cuma 5 juta bu, cuma 5 juta sehari, jangan marah. Alhamdulillah. Emang dibagi 5 juta bu? Boro-boro. Bininya siapa itu ya? Ya Allah, alhamdulillah. Panas hidup kita, perbanyak baca sholawat. Terombang-ambing hati kita, perbanyak baca sholawat. Resah dan gelisah hati kita, perbanyak baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Nah, hadirin hadirat jamaah sekalian, Nabi Muhammad itu basyarun lakal basyar, beda sama kita. Sampai Urwah Ats-Tsaqafi itu berkata, ma ra'aitu malikan yu'azzamu kama yu'azzimu ashabu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Saya kagak pernah ngelihat ada raja yu'azzamu, itu raja dihormatin, kama yu'azzimu ashaba Muhammadin, sebagaimana para sahabat menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kagak ada raja yang dihormatin sampai begitu. Begitu cinta dan mulianya sahabat Rasulullah, penghormatan kepada Rasulullah melebihi penghormatan raja kepada rakyat kepada rajanya. Matana khamanu khamatan illa waqa'at fi yadi sahibi. Itu Rasulullah kalau beludah, Pak, woi Pak, ini dia mayu gue tendang-tendang ini nih. Itu Rasulullah kalau beludah, matana khamanu khamatan illa waqa'at fi yadi sahibi. Rasulullah kalau beludah kagak jatuh ke tanah, direbut sama para sahabat. Ludah Nabi direbut. Coba ludah kita, ada nggak yang berebut? Coba dah ibu di depan lakinya, ada nggak lakinya begini? Kagak. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kalau buang air besar, kalau bahasa Jermannya berwa. Ya. Itu Nabi kalau buang air besar kotorannya diserap sama bumi. Takut direbut sama makhluk lain. Tanah berebut kotoran Nabi. Coba kita berak. Ada nggak yang berebut? Nongkrong di pojokan, keluar kuning anget ngebul. Ada nggak yang berebut? Begitu mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam ini hadirin hadirat jamaah sekalian, kita bersyukur berkumpul dengan dzurriyyah Rasulullah. Di hadapan kita ada dzurriyyah Rasulullah, para habaib, para tuan guru. Ini adalah bagian dari kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan. Kita doakan para habaib, para dzurriyyah Rasulullah min ahli baiti Rasulillah, para tuan guru dan sesepuh semua senantiasa dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun wal hadirat al-izzah. Alhamdulillah malam ini alhamdulillah atas bermusyawarah dengan guru saya Al-Habib Fahmi bin Luqman Al-Attas. Ngobrol-ngobrol beliau mampir ke rumah, ngobrol di majelis saya di rumah, akhirnya sampai juga rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di tempat ini. Jadi yang di dalam kotak ini adalah helaian rambut Rasulullah. Yang atas berwarna hijau ini adalah kiswah makbarah Rasulullah, dan yang berwarna merah adalah sabuknya makbarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukur dengan hadirnya kita malam ini juga di tengah-tengah para habaib dan dzurriyyah Rasulullah. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Maka untuk menambah keberkahan, saya nggak berani ngomong banyak-banyak, saya kagak bisa berkata-kata, tidak ada untayan kalimat dan senandung kata yang pantas kita ucapkan selain kita bersolawat sambil juzuk helai rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diedarkan kepada para tuan guru, para habaib. Bang Adi, tolong diarahkan sambil kita iringi dengan pembacaan sholawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa adni bil-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin.
وصحبه وسلم. صلوا على النبي محمد. Yang terakhir hadirin hadirat jamaah sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairul lakum tuhadditsuna wa yuhaddatsu lakum. Kata Nabi, hidupku baik buat kamu. Ketika aku hidup, apa yang ingin kau tanyakan itu akan aku jawab, kata Nabi. Wa wafati khairul lakum, dan kematianku, kata Nabi, itu juga baik buatmu, baik buat kita. Tu'radu alayya a'malukum, amal perbuatan kita dipertontonkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini amal perbuatan kita tu'radu alayya a'malukum, kata Nabi. Malam ini yang kita kerjain dipertontonkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu min khairin hamdulillah alaih. Kata Nabi, kalau aku lihat perbuatan itu baik, aku memuji kepada Allah. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullah lahum. Apabila kita melakukan keburukan, apabila kita melakukan kemaksiatan, maka Rasul memohonkan ampunan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan malam ini berkumpul kita diwakilkan oleh malaikat Allah, dipertontonkan ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga kita semua termasuk dari golongan umatnya yang pantas mendapatkan cucuran syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kita ucapkan kepada guru kita Abuya Kiai Haji Rusdi Yusuf LC yang telah memberikan hikmah Maulid besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkah di dunia wal akhirah. Dan ceramah kedua yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mukhtaram lil Habib al Mahbub Al Habib Haikal Al-Attas, guru kita. Kepada Al Habib Haikal Al-Attas kami persilakan dengan segala hormat. Fa'alaihi
Fadl Maskur. Sallu ala Muhammad. Doain Nabi Beko sehat walafiat panjang umur nih. Ahlan wa sahlan marhaban bihudurikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majlis yang mulia ini ghashiyatuhumur rahmah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencucurkan rahmatnya kepada kita semua. Dan wabil khusus juga kepada sahibul majlis Al-Habib Fahmi Al-Attas, mata Allah bitulil hayatihi wa bi'ulumihi fi darina amin. Dan juga min jumlatil habaib wal asatid rahimakumullah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Mudah-mudahan beliau-beliau semua diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sedikit ikhtisar magal lafzuhu kathara ma'nahu, sedikit daripada lafadznya insyaallah banyak maknanya untuk kita semua. Kita berkumpul di majelis ini untuk kita kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Busiri di dalam burdahnya, wansub ila datihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Kalau kita mau mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dua hal yang kita wajib untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua saya dahulukan terlebih dahulu, yaitu tentang kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bercerita tentang kedudukannya. Beliau adalah awal makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum alam semesta ini diciptakan, yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah anna awalan khairi khalqillah. Yang dikatakan oleh Sayyidina Jabir, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada alam semesta ini. Jadi pernah Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah ke bumi ini? Yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nurin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah yaitu cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat dikatakan di salah satu dalam kitab Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pernah nih ya diceritakan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan malaikat Jibril. Ketika pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan malaikat Jibril, Rasulullah bertanya atas umurnya malaikat Jibril. Ini saking tuanya malaikat Jibril sampai nggak bisa menggambarkan atas umurnya. Ya Jibril, kam umruka? Wahai Jibril, berapa umurmu? Ini saking tuanya malaikat Jibril nggak bisa menjawabnya, nggak bisa menggambarkan. Sampai Rasulullah bertanya, gambarkan walau sedikit ya Jibril.
Pada saat itu pun langsung Sayyidina Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku teringat ketika aku pertama kali diciptakan oleh Allah. Aku pernah melihat satu nur di ufuk, di arsy, yang mana cahaya tersebut aku lihat di arsy itu munculnya 70.000 tahun sekali. Habis muncul terus sirna tuh cahaya, hilang lagi. Dan alhamdulillah ya Rasul, aku melihat cahaya tersebut sudah 70.000 kali." Itu berapa umurnya malaikat Jibril? Gak bakal mampu yang namanya kalkulator untuk menghitung daripada bagian umur malaikat Jibril. Sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, hal tadri lidzalika nur? Apakah engkau tahu cahaya siapakah itu wahai Jibril?" Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga malaikat Jibril menjawab, "La adri ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan para rasulnya yang mengetahuinya. "Elam wahai Jibril, ketahuilah, dzaka nuru ana." Sesungguhnya cahaya yang kau lihat itu wahai Jibril adalah cahayaku yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diciptakan sebelum ya malaikat Jibril diciptakan oleh Allah. Jadi kalau kita bicara awal makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu Nabi Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nggak ada keistimewaan yang melebihi seperti keistimewaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak ada orang yang bisa tahu di dalam kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Qurtubi mengatakan di dalam kitab shalah, "La ya'lamu qadru Muhammad illa Rabbu Muhammad." Nggak ada yang mengetahui siapa kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah sang penciptanya yang mengetahui di dalam kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita bicara tentang kedudukan Nabi Muhammad. Yang jelas kalau cerita tentang kemuliaan kedudukan Nabi Muhammad yang mana semua nih kita ceritakan, hatta dikatakan seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan di dalam maulidnya, ya, hatta diciptakan satu manusia yang dari zaman Nabi Allah Adam sampai sekarang hanya untuk menggambarkan, mensifatkan kemuliaan atau kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana umur orang-orang tersebut bakal habis. Tapi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bakal habis sampai yaumil qiyamah. Nah, ini kita bisa artikan kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah basyarun lakal basyar, manusia yang tidak sama seperti manusia lainnya. Nabi Muhammad tidak sama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama, berarti itu orang otaknya ada kecoaknya. Wah, ini orang adalah orang-orang yang bodoh mengatakan Nabi Muhammad itu sama, padahal Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, "Qul innamal ana basyarun mithlukum yuha ilayya." Ya, dikatakan oleh Allah, katakanlah wahai Muhammad, iya aku manusia sama seperti kalian, tapi perbedaanku dengan kalian yaitu aku diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gak manusia yang lahir diwahyukan? Jadi kalau kita mau cerita Nabi Muhammad nih, ada gak manusia yang diwahyukan? Gak ada, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau bercerita tentang perbedaan Nabi Muhammad sama manusia biasa, tentu jelas beda, nggak sama. Wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu indah. Ya, kalau kita melihat fisik, tadi kan kita bicara kedudukan, sekarang fisiknya Nabi Muhammad bagaimana? Itu dikatakan oleh Ummu Ma'bad,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ajmalun nas min ba'id wa ahsan wa ahla min qarib. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kalau dilihat dari jauh itu manusia yang paling indah. Kalau dilihat dari dekat lebih indah lagi, lebih indah. Itu wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika pernah Sayyidina Jabir bin Samrah berjalan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat di perjalanan bersama Sayyidina Jabir bin Samrah, itu Sayyidina Jabir bin Samrah melihat keindahan bulan, terang bulan yang sempurna. Pada saat itu ketika melihat bulan indah, Masya Allah, ya, yandur ilal qamar wa yandur ilal wajhan Nabi. Habis dia lihat indahnya bulan, dilihat wajahnya Nabi. Oh, Masya Allah, ini lebih indah. Dia lihat lagi bulan, terang, Masya Allah, indahnya bulan. Dilihat lagi, thumma yandur ilal wajhan Nabi. Dilihat lagi wajahnya Nabi, lebih indah lagi. Sampai serentak dari hatinya Sayyidina Jabir bin Samrah mengatakan, bal adwa'u wajhuka ya Rasulullah. Alangkah bersinarnya, sungguh bersinarnya daripada wajahmu. Bahkan keindahan wajahmu ini melebihi daripada keindahan bulan purnama tersebut. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bisa manusia manapun yang bisa menandingi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa perbedaannya lagi? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di luar daripada wajahnya itu seumur hidupnya Nabi belum pernah kulitnya tersentuh oleh nyamuk atau lalat. Sekarang saya tanya nih, ada gak manusia mana, artis mana, presiden mana yang seumur hidupnya tidak pernah bersentuhan dengan lalat kulitnya? Ada gak Pak? Dia gak mandi seminggu, kira-kira gimana? Lalar ngumpul gak? Ngumpul. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat, ya, itu kulitnya tidak pernah dihinggapi dengan lalat. La yaltasiku dzubabah abada. Nggak pernah bersentuhan dengan lalat. Karena kenapa? Kulitnya wangi. Bahkan dikatakan dalam riwayat, wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad mara fi. Itu apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di satu kampung, ya, habis melewati itu kampung, itu sahabat datang ke itu kampung. Padahal sudah 2 hari lalu, sudah 3 hari lalu Nabi Muhammad melewati kampung tersebut. Itu sehingga ditanya oleh para sahabatnya kepada warga-warga yang ada di situ, apakah Nabi Muhammad tadi lewat sini? Enggak. Nabi Muhammad bukan baru lewat sini. Sudah kapan? Sudah 2 hari lalu, 3 hari lalu Nabi Muhammad lewat sini, tapi tetap wanginya di kampung tersebut tidak hilang. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basyaron la kal basyar, bal kana kal yaqutu bainal hajar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh diibaratkan antara kita dengan Nabi Muhammad, ya, kalau kita beli batu berlian harganya 2 miliar, kira-kira seberapa banyak yang kita dapat? Paling segini, 2 miliar, ya. Tapi kalau kita beli batu split 2 miliar gimana? Nutupin nih kampung condet, betul? Nutup gak di depannya? Nutup. Nah, kita ini diantara seperti batu berlian dengan batu split, itu diantara kita dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tidak sama. Jadi kalau kita mau samain, nggak ada yang sama dengan Nabi Muhammad. Wa kana rikuhu kamiskin. Air liurnya Nabi itu seperti wanginya misik. Ada gak di sini manusia, artis mana, pejabat mana yang air liurnya seperti wanginya misik? Ada gak? Kagak ada, air liurnya seperti wanginya misik. Ya, bahkan bukan hanya misik, tapi juga obat. Ya, juga obat. Itu di saat Nabi kita Muhammad SAW umur 7 tahun, pernah beliau sakit mata, yang mana pada saat itu masih diasuh oleh kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib. Pada saat itu sakit mata, diobati ke salah satu tabib. Dia cari tabib yang paling mujarrab dari bangsa Yahudi. Itu tabib nggak pernah keluar rumah, selalu khalwat di rumahnya.
Sehingga ketika datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Tabib langsung lompat dari tempat khalwatnya ingin berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil membawa tulisan kertas yang berisi tulisan. Dia bawa sambil dilihat Nabi Muhammad. Ditanya oleh kakeknya kepada si tabib ini, "Ya Abdul Muthalib, engkau bawa siapa ini?" "Ini cucuku Muhammad. Ini cucuku matanya sakit, minta diobatin dengan engkau." Katanya, "Ya Abdul Muthalib, ini Nabi akhir zaman ya Abdul Muthalib. Ini Nabi akhir zaman tuh orang Yahudi ya lebih mengenal ya daripada kita tuh. Ya, ciri-cirinya, fisiknya Nabi Muhammad. Karena dikatakan di dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Mereka orang-orang Yahudi itu mengenal kepada Nabi Muhammad ya seperti mereka itu mengenal ya seperti dirinya kepada anaknya sendiri. Itu orang Yahudi bedanya sama kita. Dia mengenal Nabi Muhammad lebih mengenal daripada kita. Ya. Jadi pas dia lihat, "Terus engkau datang ke sini mau bawa cucumu ini untuk apa?" "Ini untuk berobat, kedua matanya lagi sakit, minta diobatin." "Terus bagaimana?" "Iya, bagaimana caranya biar diobatin ini cucuku?" Kata siapa tabibnya ini dikatakan, "Ya Abdul Muthalib, kalau aku mengobati ini anak salah." "Kenapa salah?" "Loh, obatnya itu ada pada dirinya nih anak." "Maksudnya bagaimana?" "Suruh keluarkan air liurnya dan oleskan kepada kedua matanya." Akhirnya dikeluarkan air liurnya dan dioleskan kepada kedua matanya sehingga sembuh langsung spontan, saudara. Sembuh langsung spontan dengan air liurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sembuh langsung. Sampai dikatakan oleh salah satu tabib tersebut yang mengatakan, "Kalau dia mau berobat denganku salah. Sesungguhnya aku ini bisa mengobati semua pasien-pasienku ini dengan menyebut nama ini anak. Ketika aku mengobati pasienku ini, aku menyebutnya dengan nama ini anak. Artinya aku berselawat kepadanya." Ya, jadi ini tabib bisa mengobati. Padahal tabib ini seorang tabib yang mujarrab di kampung tersebut. Bisa mengobati orang dengan menyebut nama wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau yang sakit apapun, kita selalu banyak-banyak baca selawat kepada Nabi. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi syifa, obat. Orang selalu menyebut nama orang soleh aja turun rahmat. Apalagi menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi obat untuk diri kita. Ya. Jadi obatnya itu bukan hanya obat dohir. Itu kan tadi obat dohir yang diberikan ya kepada Nabi Muhammad sehingga bisa sembuh matanya. Yang terakhir ada lagi cerita yang luar biasa. Air liurnya Nabi bahkan bukan hanya disembuhkan untuk penyakit dohir, tapi buat penyakit batin pun bisa disembuhin oleh Nabi Muhammad SAW. Pernah ada salah satu wanita di zaman Nabi Muhammad SAW yang wanita ini ya sayyi'atul khuluqihi. Dia tuh kalau ngobrol sama orang, ketika bicara sama orang, sama lawannya itu selalu ngomongnya nggak pernah menutur katanya itu dengan kata-kata yang indah, yang baik. Selalu kalau ngomong itu nggak enak, ya nggak enak bicaranya. Sampai dikatakan di dalam satu riwayat, ya ahlan sahlan. Sampai dikatakan dalam satu riwayat yang mana ini wanita ya berjumpa dengan Nabi pada saat Nabi sedang mau makan. Disediain sama sahabatnya Nabi, datang nih wanita. Ini kalau wanita nih datang, pasti ngomongnya nggak enak, celotehnya nggak enak, udah pasti kurang ajar. Akhirnya ini wanita datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya, "Anta Nabi? Apakah engkau Nabi?" "Iya betul aku Nabi." "Kok Nabi makannya sendirian? Nggak ngajak-ngajak?" Kata Nabi Muhammad SAW, "Khudlah, ambil yang kau inginkan." Katanya. Akhirnya ya udah sini aku ambil Nabi. Tapi jangan tanggung. Apalagi kata Nabi, semuanya berikan kepadaku, kata ini perempuan. Ya, kira-kira di perempuan di sini ada kayak gitu tuh?
Agak ada ya, insyaallah ya. Ini akhlaknya masya Allah. Akhirnya dia minta diberikan sama Nabi, selama dia meminta akan diberikan semuanya sama Nabi. Diambil semuanya. Udah diambil, itu dalam riwayat di tangannya Nabi masih ada makanan sama dalam mulutnya. Jangan tanggung ya Nabi, apalagi kata Nabi, makanan yang masih ada di tanganmu dan di dalam mulutmu keluarkan juga, berikan juga itu kepadaku. Ya, itu sahabat ketika menyaksikan hal tersebut sampai mengeluarkan pedang dalam riwayat, sampai marah. Kok ini perempuan kurang ajar banget. Nabi lagi mengunyah di dalam mulutnya makanan sampai diminta juga pada wanita yang bercampur dengan air liurnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ditaruh sama Nabi, diberikan, diambil semuanya. Saking kerakusnya nih wanita memakan semuanya. Makanan yang sisa dari tangannya Nabi, makanan yang bercampur dengan air liurnya Nabi, dimakan semuanya. Ketika seusai dimakan, ada salah satu yang meriwayatkan hadis tersebut di situ mengatakan, ya, setelah memakan semua makanan dari tangannya Rasulullah dan bercampur dengan air liurnya Nabi, dikatakan, wallahi min ba'di ma akalat min athari ta'ami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju min faiha illa khaira. Demi Allah, ketika si wanita ini memakan yang sisa makanan dari tangannya Nabi dan sisa makanan dari air liurnya Nabi, ya, seusai dia memakannya, tidak pernah keluar dari lisannya kata-kata yang kotor, melainkan dia berselawat kepada Nabi dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah salah satu, ya, riwayat singkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang saya sampaikan. Saya sebenarnya cuman ban serap doang nih. Ya, ban serapnya Habib Muhammad, ya. Insyaallah, ya, kita semua mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkat wabil khusus juga kepada Habib Fahmi, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Itu aja yang saya sampaikan. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beliau Al Habib Haikal Atos juga tetap di majelis zikir Asma Husna Al Husaini. Ahlan wa sahlan wa marhaban Al Habib Muhammad bin Salim Al Atos. Ahlan wa sahlan wa marhaban Al Habib Muhammad bin Alwi Al Haddad. Marhaba ya Habib, Masya Allah ya. Ceramah yang terakhir dan sekaligus doa penutup akan disampaikan kepada Al-Mukarram wal Mukhtaram lil Habibil Fadil Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Fa'alaihi falqul mashkur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. أما بعد فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من شيء في السماء ولا في الأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عاصي الثقلين أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Yang kita hormati para habaib, para orang tua, para tuan guru dan tokoh masyarakat yang banyak hadir di tengah-tengah kita. Minta maaf kalau nanti namanya ada yang kagak kesebut sama saya. Wabil khusus yang kita hormati sahibul majlis akhina Al-Habib Fahmi bin Luqman Al-Attas dan juga Al-Habib Luqman orang tua beliau.
dan juga guru di sini Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf, Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Zaid Shahab, Al-Habib Muhsin Al-Attas, dan semua para habaib yang hadir di sini. Kita doakan beliau-beliau dan kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan nama kita ditulis sama Allah di calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di sini mudah-mudahan Allah tulis nama kita termasuk as-su'ada al-maqbulin, jadi orang-orang yang bahagia yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala, yang kagak ngerasain azab kubur, kagak ngerasain azab neraka. Mudah-mudahan dunia akhirat Allah kasih lancar buat hidup kita berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini malam kita kumpul di sini, di majelis ini, di tempat ini untuk mengenang atau merayakan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di acara maulid itu yang dikenang, yang dirayakan bukan cuma kelahirannya, tapi semua yang berhubungan sama Nabi Muhammad di situ diingat. Sahabatnya, keluarganya, begitu juga ajaran sucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya dibacain, sejarahnya Nabi, kisahnya Nabi, peperangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua hal yang berhubungan sama Rasulullah itu diceritain, dibawain, diingetin lagi kepada umat. Walaupun acaranya maulid, karena emang semua itu nggak bakal terjadi kalau kagak ada lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua berkat diawali dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diharapkan kira-kira setelah acara maulid ini? Apa yang diharapin buat umat? Banyak. Salah satunya diantaranya ulama ngadain acara kayak begini, inisiatifin acara pembacaan maulid supaya umat Islam di hatinya nama Rasulullah semakin besar, supaya umat Islam kagak jauh-jauh amat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai terlalu jauh lupa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara ulama kita buat ngedeketin umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi adalah media supaya umat Islam tambah kenal, semakin dalam mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang-orang dulu mereka sering mengkaji sejarah Nabi Muhammad, tapi kalau kita lihat belakangan umat Islam mereka tidak banyak di rumahnya yang punya buku sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lewat acara maulid ini dikenanglah apa yang berhubungan sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang kita perlu ketahui tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa segala sesuatu yang nempel sama Rasulullah, yang dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakalan ke bawah mulia. Segala sesuatu. Ada seorang penyair mengatakan, wala in madahtu Muhammadan bi qasidati falaqad madahtu qasidati bi Muhammadi. Andai kata saya bikin gubahan-gubahan syair, saya rangkai kata-kata, saya buat syair-syair untuk memuji Nabi Muhammad, atau saya tulis buku tentang pujian kepada Nabi Muhammad, seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, beliau rangkai kata-kata jadilah qasidah burdah. Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, beliau rangkai kata-kata jadilah maulid Ad-Daibai. Seperti Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau rangkai kata-kata jadilah maulid Simtud Durar. Dan seterusnya, banyak ulama-ulama yang membuat syair ataupun nathar, kata-kata yang memuji Nabi atau segala hal yang berhubungan sama Nabi Muhammad SAW. Seorang ulama mengatakan, kalau saya puji Nabi Muhammad dengan qasidah saya, dengan syair saya, dengan tulisan saya, maka pada hakikatnya saya bukan muji Nabi Muhammad SAW, bukan. Tapi saya sedang
menaikkan pamor qasidah saya karena bawa-bawa Nabi Muhammad di situ. Kalau saya buat syair bukan buat Nabi Muhammad, belum tentu keangkat tuh syair saya. Maka akhirnya kita lihat kenapa Syekh Abdurrahman Ad-Daibai terkenal berkat beliau bikin susunan kata-kata untuk Nabi Muhammad SAW. Habib Ali Al-Habsyi Allah angkat derajatnya karena beliau merangkai kata-kata buat Nabi Muhammad SAW. Demikian juga qasidah-qasidah, burdah dan lain sebagainya. Pada hakikatnya ketika kita muji Nabi Muhammad udah penuh. Ibarat air di gelas udah penuh. Kita tuangin lagi lubernya kena ke kita. Maka cipratannya balik kepada kita. Begitu orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak orang yang Allah angkat derajatnya karena dia selalu mengaitkan hatinya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Bahkan ulama mengatakan kalau kita tanya kota Mekah Al-Mukarramah itu begitu mulia sampai kota Mekah ini dipakai sumpah sama Allah. Allah pakai sumpah kota Mekah di Al-Qur'an. Allah berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Allah bilang aku sumpah demi kota Mekah. Kenapa kota Mekah sampai mulia? Bahkan sampai Allah pakai sumpah. Itu kota Allah mau pakai sumpah. Jadi kalau sesuatu dipakai sumpah sama Allah berarti ada kemuliaan di situ. Ulama mengatakan kota Mekah menjadi mulia karena ada Nabi Muhammad di situ, tempat kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Atau kalaupun mulia dari dulu karena di situ bakal lahirnya Nabi Muhammad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Seolah Allah mengatakan wahai Mekah, seolah Allah mengatakan aku sumpah demi kota Mekah. Kenapa kota Mekah dipakai sumpah sama Allah? Wa anta hillum, karena engkau wahai Rasul kelak akan masuk ke kota Mekah itu, yakni Fathu Mekah. Atau karena engkau sudah ada di kota Mekah. Kalau kita bahas kitab tafsir itu la uqsimu bihadzal balad, kalau kita lihat Quran itu la itu lam sama alif tuh. La uqsimu bihadzal balad. La apa artinya dalam bahasa Arab? La apa artinya? Tidak. Tapi kalau kita lihat tafsir atau kita lihat kitab-kitab Quran terjemahan, artinya kan kudunya la uqsimu, saya tidak akan sumpah dengan kota Mekah, kan begitu tuh. Tapi di terjemahan atau di kitab-kitab tafsir tetap artinya saya sumpah, bukannya saya tidak sumpah. Berarti la-nya itu bukan la nafiyah, bukan la yang artinya tidak, bukan. Ya, ada yang mengatakan la zaidah walaupun di Al-Qur'an tidak ada zaidah. Dengan tafsir ulama macam-macam. Ya. Kalau kita artiin la uqsimu bihadzal balad, aku sumpah demi kota Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, sedangkan karena ada engkau, walhal karena engkau akan masuk atau karena engkau ada di kota Mekah. Kenapa Allah sumpah pakai kota Mekah? Karena ada Nabi Muhammad SAW. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, profesor, beliau doktor dan beliau ahli hadis, ulama yang kagak disangsiin lagi ilmunya, pernah mengatakan wa dhahara li ma'nan akhar. Saya baca ayat Quran la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad, kok saya dapat pemahaman lain, kata beliau. Ini orang-orang sekelas beliau tidak mengherankan kalau dapat ilham dari Allah, ya. Enggak heran juga. Kata beliau bisa jadi la-nya itu la nahiyah, la nafiyah. Artinya tidak. La uqsimu bihadzal balad, saya tidak akan sumpah dengan kota Mekah, wa anta hillum bihadzal balad, kalau ada engkau. Kalau di kota Mekah ada yang lebih dari kota Mekah, saya nggak bakalan sumpah dengan kota Mekah. Karena ayat ini turun waktu Nabi Muhammad kagak di kota Mekah. Makanya ditafsirkan kalau datang ke kota Mekah begitu. Walhasil bagaimanapun tafsir ulama, kota Mekah mendapat kemuliaan kagak lepas dari kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kota Madinah. Kota Madinah dulu
sebelum datangnya Nabi Muhammad, kita tahu namanya apa dulu kota Madinah? Oh, belum ada yang tahu. Udah sering maulid kan, masa kagak tahu nama asli, nama lama kota Madinah apa namanya? Yathrib. Dulu Madinah namanya Yathrib. Itu Yathrib daerah apa? Daerah yang kagak dikenal orang, kagak ditengok orang. Ayahnya Rasulullah SAW waktu setelah menikah dengan ibunya Nabi pergi ke Yathrib, kena sakit meninggal, kuburnya di kota Madinah. Ibunya Nabi pergi ke Madinah dulu waktu Nabi masih umur 5 tahun, naik 6 tahun, pulang dari kota Madinah sakit, meninggal di perjalanan. Sahabat-sahabat waktu awal hijrah juga pada sakit, pada kena demam. Kota Madinah kagak dipengenin orang, bukan kota yang indah, bukan kota yang bagus, kagak ditengok orang. Mungkin harga tanahnya semeter kagak ada harganya. Dulu namanya Yathrib. Sampai akhirnya datang Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Salah satu hikmah hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala atur, Allah tulis Nabi Muhammad untuk hijrah ke kota Madinah? Kata para ulama, Allah mau negesin bahwa Nabi Muhammad mulia bukan karena kota Mekah, nggak ada urusan. Kota Mekah mulia karena Nabi Muhammad. Buktinya Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Kota Madinah yang tadinya kagak dikenal orang jadi kota yang bernilai, yang dicari orang. Bahkan kalau sekarang antum tanya harga tanah per meter di atas muka bumi itu paling mahal, salah satunya kota Madinah. Atau bahkan mungkin jangan-jangan harga tanah paling mahal per meter tuh di Madinah. Coba ntar kita cek lagi, saya nggak bisa mastiin tuh. Pak, kira-kira kalau dicondet berapa semeter tanah harganya? Tergantung ya, ada yang gope, mungkin dalam banget yang udah pikir kali mungkin tuh gope itu. Coba kalau kita tanya tuh, mungkin di Tanah Abang udah rada mahal tuh, deket pasar Tanah Abang udah rada mahal tuh, di London mungkin udah lebih mahal lagi tuh, Beverly Hills kalau yang suka tahu dunia artis Hollywood tuh lebih mahal lagi. Tapi semuanya kalah sama kota Madinah. Pengen tahu orang sini, tanya ke orang Madinah, ini di sini harga tanah per meter berapa duit kira-kira? Dari yang tadi itu tanah kagak ditengok orang, dari segi materi aja keangkatnya bukan main. Bagaimana dari segi keberkahan? Kota Madinah menjadi kota yang sangat luar biasa, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma ij'al ma bil Madinah di'fai ma ja'altahu bi Makkah minal barakah. Ya Allah, saya minta, kata Nabi, tolong jadikan keberkahan kota Madinah 2 kali lipat keberkahan yang kau turunkan di kota Mekah. Berkahnya kota Madinah itu 2 kali lipat. Kira-kira doa Nabi diijabah apa kagak? Diijabah. Bahkan kata sebagian orang-orang yang pernah tinggal lama di kota Madinah dan di kota Mekah, kata mereka mengatakan, kita perhatiin waktu kita tinggal di kota Madinah itu listrik yang wattnya lebih kecil, terangnya sama listrik yang wattnya lebih gede dengan di kota Madinah. Dari segi listriknya, itu kata orang-orang, saya nyaksiin beberapa orang cerita sama saya begitu ketika menjelaskan hadis ini. Bahkan ada yang bilang, saya pernah, beberapa guru kami yang pernah lama di sana, kita pernah katanya bikinin teh buat guru kita. Saya biasa bikinin teh buat guru, kata dia. Saya tahu ukuran gulanya berapa sendok. Nah, waktu di Mekah kita bikinin ukuran gulanya segitu udah. Tapi begitu sampai di Madinah, saya coba kurangin. Ukurannya lebih sedikit daripada gula waktu saya bikinin guru saya di Mekah, dan manisnya sama. Dan itu semuanya kagak lepas dari berkahnya doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'al ma bil Madinah di'fai ma ja'altahu bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah keberkahan di kota Madinah double, 2 kali lipat keberkahan yang kau turunkan di kota Mekah. Jadi luar biasa. Itu negeri yang nempel sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita kalau ke kota Madinah nih, beli buah-buahan dan lain sebagainya, sebagian ulama bilang ente beli apel, beli anggur di kota Madinah, kena debu-debu kota Madinah, kagak usah dicuci, udah makan sama debu-debunya, kagak ngapa-ngapa, asal jangan blok banget ya. Kalau blok banget bentar jadi ketanahan akhirnya tuh, bukan kejengkolan, ketanahan.
Kenapa emangnya? Karena Madinah itu dalam riwayat turabuha syifa, debunya itu obat. Jadi nggak usah dicuci. Debu-debu di kota Madinah adalah obat. Kota yang sangat barakah, luar biasa. Ya, nah makanya kalau ada pertanyaan, sekarang kalau ada pertanyaan, mana lebih utama, mana lebih mulia, mana lebih afdal, Masjidil Haram yang ada di Mekah atau Al-Masjid An-Nabawi yang ada di kota Madinah? Kalau saya tanya, kira-kira jawabannya muliaan Masjidil Haram Mekah atau muliaan Masjid Nabawi Madinah? Muliaan mana kira-kira? Hah? Mendingan diem, takut salah soalnya. Salat di Masjidil Haram Mekah, pahalanya 1 rakaat dilipat berapa sama Allah? 100.000 kali lipat. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu umroh terus sholat duha di Masjidil Haram 2 rakaat, itu sama kayak sholat di Masjid At-Taqwa Al-Ikhlas daerah kita 200.000 kali. Butuh waktu berapa tahun tuh sholat 200.000 rakaat? Kira-kira berapa tahun tuh? Di sana cuma 2 menit, 3 menit kelar. 1 rakaat di Masjidil Haram pelipatannya itu 100.000 kali lipat. Tapi kalau di Masjid Nabawi 1 rakaat berapa kali lipat? 1000 kali lipat. Jadi kita kalau sholat isya di Masjid Nabawi sama kayak sholat isya 4.000 rakaat di rumah kita, 1000 kali lipat. Nah, saya ulang pertanyaannya, kira-kira muliaan mana Masjidil Haram Mekah atau Masjid Nabawi Madinah? Muliaan mana kira-kira? Pahalanya gedean di Mekah nih. Nah, ulama bilang begini, ini kita biar pulang dapat tambahan ilmu tentang Rasulullah nih. Ini nggak lepas dari Nabi Muhammad SAW. Ulama ngerinci, kalau yang kamu tanya masjidnya muliaan mana Masjidil Haram Mekah dengan Masjid Nabawi Madinah, maka Masjidil Haram Mekah lebih mulia daripada Masjid An-Nabawi yang ada di Madinah. Kenapa? Lebih tua dan seterusnya dan seterusnya, banyak alasan. Inna awwal baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan dan seterusnya, disebut di Al-Qur'an dan seterusnya. Tapi kalau yang kamu tanya mana yang lebih mulia, Ka'bah yang ada di jantung Masjidil Haram atau Al-Hujrah Asy-Syarifah, kamar suci, kamar mulia yang ada nempel sama Masjid Nabawi? Kalau sekarang udah masuk ke Masjid Nabawi, kenapa? Kamar apaan itu, Bib? Kamar Rasulullah di rumah Siti Aisyah yang Nabi Muhammad SAW meninggal di situ dan dikubur di situ, dan sekarang udah masuk di komplek Masjid Nabawi. Muliaan mana kira-kira jantungnya Masjidil Haram, Ka'bah, dengan Al-Hujrah Asy-Syarifah atau dengan makamnya Nabi Muhammad SAW? Maka ulama menjawab di berbagai macam kitab, bahkan termasuk Ibnul Qayyim mengatakan bahwasanya makam, tanah yang nempel dengan jasadnya Nabi Muhammad SAW itu lebih utama, lebih mulia, bukan cuma daripada Ka'bah, lebih utama, lebih mulia daripada Arsy, bahkan lebih utama daripada surga selama di situ ada jasadnya Nabi Muhammad SAW. Tapi nanti kalau hari kiamat tiba dan Rasulullah dibangkitkan oleh Allah, kemudian Nabi masuk ke surga, ya maka surga itulah menjadi tempat yang paling mulia di seluruh alam jagat raya. Saat ini tempat paling mulia di seluruh jagat raya adalah tanah yang nempel sama jasadnya Nabi Muhammad SAW. In kana afdalu buq'atin tilka allati adha biha khairul anami dafina falikauniha dhammat 'idham al-Mustafa lakin bi batniki kuwina takwina. Seorang penyair mengatakan, kalau tempat termulia di jagat raya adalah pusara makam Nabi Muhammad yang menyelimuti jasadnya Rasulullah, maka perut yang paling mulia adalah perut yang di dalamnya diproses oleh Allah janinnya Nabi Muhammad, yaitu perut ibunda Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah binti Wahab, karena nempel di situ jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam burdah kita sering baca, la tiba ya'dilu turban dhamma a'zumahu
tuba limuntashiqin minhu wa multathimi. Tidak ada parfum, tidak ada minyak wangi, aroma wangi-wangian, enggak ada yang bisa menyamakan, apalagi lebih. Menyamakan aja enggak ada yang bisa menyamakan tanah kuburnya Nabi Muhammad, yang menyelimuti Nabi Muhammad SAW. Tuba limuntashiqin minhu wa multathimi. Beruntung orang yang bisa nyium, bisa menikmati begitu mirip-mirip gogoleran kalau orang Sunda begitu ya, di tanah tersebut. Itu kalau zaman dulu kan, sekarang kita udah nggak bisa Pak cium-cium tanah Nabi Muhammad SAW. Zaman dulu di zaman sahabat dan beberapa waktu setelah zaman sahabat kan belum ditutup begitu. Jadi orang masih bisa leluasa tuh ngelihat tanah makamnya Rasulullah SAW. Masih bisa nyium tuh tanahnya Rasulullah SAW. Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengatakan, "Madza ala man syamma turbata Ahmadin alla yashumma madaz zamani ghawaliya." Orang kalau sudah pernah mencium tanah kuburnya Nabi Muhammad SAW, maka sampai hari kiamat tuh dia nggak bakal nemu parfum apapun yang lebih wangi dari itu, nggak bakalan nemu dia. Madaz zaman, sepanjang waktu nggak bakal pernah ada yang ngalahin. Cuma kita sekarang nggak bisa seperti itu. Orang-orang dulu yang beruntung tuh bisa mencium, ya. La tiba ya'dilu turban dhamma a'dumahu, disaksikan oleh banyak orang-orang soleh. Bahkan Madinah yang jadi makamnya Rasulullah SAW disebutkan di dalam Musnad Ad-Darimi, disebutkan riwayat bahwa di zaman setelah Rasulullah wafat terjadi paceklik yang cukup lama, kemarau panjang, kagak turun-turun hujan, repot, banyak muskilah kalau nggak turun hujan, rumput pada mati dan seterusnya, hewan-hewan peliharaan susah cari makannya. Beberapa orang datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ummul mukminin, wahai Sayyidah Aisyah, kita udah lama kagak hujan ini, kita kudu bagaimana sekarang kira-kira?" Kata Siti Aisyah, "Coba kalian pergi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus genteng yang lempengan bawahnya makam Nabi Muhammad buka-bukain dikit tuh biar langit kelihatan makamnya Rasulullah." Kita jangan bayangin genteng kayak sekarang Pak, zaman dulu. Dulu wala asbes wala genteng, enggak ada di sana dulu ya. Kita tropis pakai genteng. Kalau orang dulu mah kagak. Atapnya aja bisa dipegang. Orang-orang di zaman Rasul itu emang atapnya nggak panjang, nggak tinggi, memang pendek, itu masih kejangkau sama orang-orang yang tinggi. Maka pusara atau makam Nabi Muhammad SAW itu dibuka atasnya sedikit, atas izin Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu dibuka sedikit, kagak lama mendung dan turun hujan. Wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Kalau wajah Nabi itu bisa nurunin hujan, bahkan makamnya juga yang nempel sama Nabi Muhammad SAW pun sampai turun hujan pada saat itu di kota Madinah. Madinah dapat kemuliaan begitu besar sebab kedatangan Rasulullah, barokahnya 2 kali lipat dan seterusnya. Ulama-ulama dapat keberkahan dari Rasulullah karena muji-muji Nabi Muhammad SAW. Kita begitu umatnya, kita mendapat kemuliaan yang besar karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Tinggal jangan sampai kita putus hubungan sama Rasulullah. Rawat hubungan baik kita sama Nabi. Baca salawat sama Nabi, pelajari sejarahnya, bayangin keindahannya Nabi Muhammad SAW. Hadirkan di hati kita segala hal yang berhubungan sama Rasulullah SAW. Hidup kita jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad SAW dan semua yang berhubungan sama Nabi Muhammad. Hadisnya Nabi Muhammad, Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka itu akan menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia ataupun di akhirat. Hadirin rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Kita baca suratul Fatihah, kita doakan khususnya buat majlis yang diasuh oleh Habib Fahmi bin Nuqman dan semua orang-orang yang terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada mereka semua. Allah kabulkan segala hajatnya, Allah subhanahu wa ta'ala lancarkan segala urusannya. Dan kita semua yang hadir di sini yang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita. Yang punya urusan Allah lancarin urusannya, yang punya masalah Allah kasih jalan keluar buat masalahnya. Yang punya utang Allah lunasin utangnya, yang sakit yang kurang sehat Allah angkat penyakitnya. Allah satukan hati umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam di Palestina yang sedang terzalimi, mudah-mudahan Allah sabarkan mereka, Allah kukuhkan mereka, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan pertolongan kepada mereka, dan semua musuh-musuh mereka Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyya salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang bisa saya sampaikan. Minta maaf kalau salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tutup doa oleh Habib Muhammad bin Salim Al-Attas. Tafadhal alaih ya Habibana. Insyaallah guru kita semua ini. Sekaligus talqin majelis beliau juga akan tutup. Kita udah baca zikir, kita udah baca maulid, kita udah mendengarkan nasihat wasiat ya begitu indahnya, dan majelis kita tutup dengan pembacaan la ilaha illallah 3 kali sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata kepada sahabatnya disuruh berkumpul. Setelah berkumpul, Rasulullah SAW bertanya, apakah di antara kalian ada ahlu kitab? Di antara yang berkumpul ini ada ahlu kitab? Enggak ada. Sahabatnya semua bertanya, enggak ada. Kemudian Rasulullah mengatakan, nanti saya katakan la ilaha illallah 3 kali, kalian ikuti. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kalian semua. Jadi majlis ditutup dengan kalimat la ilaha illallah 3 kali sebagaimana majlisnya para habaib, para ulama-ulama kita, mereka terdahulu mengikuti daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita duduknya di sini, imbalannya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna nadhar ila wajhikal karim warzuqna nadhar ila wajhi habibikal karim. Allahumma balikna ziyarah baitikal haram, Allahumma balikna ziyarah nabikal azam, Allahumma balikna ziyarah auliaikal kiram. Allahumma inna nas'alukal istiqamah wa nas'alukal karamah wa nas'alukal barakah wa nas'alukal rahmah wa nas'aluka firzah anil malamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.